Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang titrasi redoks, yaitu iodometri, dengan dosen pengampu Pak Dwi Syafitra Ramadan, SFAM, MSFAM. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dewi Marliana, Parasmani, Miswa, Nurul Anisa Mahsyira, Fitria Ramadhani, Rahmawati, Rizka Aulia Dimar, dan Sari Makfira Ilmilah. Yang pertama yaitu definisi yang akan dibawakan oleh Rahmawati, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelum kita berlanjut ke materi, kita harus tahu apa sih itu definisi titrasi redoks iodometri. Ialah salah satu metode titrasi yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi, di mana iodium yang digunakan baik sebagai titran ataupun sebagai zat yang bereaksi dengan titran. Titrasi ini sering digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa yang bersifat oksidator atau pengoksidasi, ataupun reduktor atau pereduksi. Prinsip yang digunakan dari titrasi iodometri yaitu dengan cara tidak langsung. Dalam hal ini, ion iodid sebagai produksi diubah menjadi iodium yang nantinya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Cara ini digunakan untuk penentuan oksidator. Pada oksidator ditambahkan larutan kali iodin dan asam sehingga akan terbentuk iodium yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, sebagai indikatornya yang digunakan yaitu larutan kanji. Titik akhir dari titrasi ini yaitu apabila warna birunya telah hilang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmawati. Materi selanjutnya yaitu reaksi akan dibawakan oleh Rizka Aulia Dimar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Reaksi iodometri adalah metode titrasi yang menggunakan ion iodin atau I2 untuk menentukan konsentrasi suatu zat. Biasanya zat pengoksidasi atau reduktor. Dalam reaksi ini, iodin dapat bereaksi dengan zat yang dianalisis, yang seringkali merupakan senyawa organik atau anorganik, menghasilkan kompleks warna yang dapat diukur. Next. Contoh umum adalah titrasi antara iodium dan natrium tiosulfat atau Na2S2O3, di mana tiosulfat digunakan untuk menetralkan iodin. Ketika iodin ditambahkan, ia akan membentuk kompleks berwarna coklat, yang kemudian akan hilang warnanya saat dititrasi dengan tiosulfat. Baik, terima kasih. Saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Materi selanjutnya yaitu metode titrasi iodometri yang akan dibawakan oleh Fitria Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun metode titrasi iodometri, pertama penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat, asam asetat, dan asam klorida. Kemudian ditambahkan Ki, didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor. Setelah itu larutan encer atau berwarna kuning ditambahkan indikator amilum dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna menjadi bening. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang akan dibawakan oleh Dewi Marliana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu contoh soal di mana satu larutan Na2SO2O3 yaitu natrium tiosulfat 0,1 M digunakan untuk menitrasi larutan yang mengandung iodin I2
Dalam titrasi ini 25 mili larutan I2 dititrasi dengan larutan Na2SO3 dan membutuhkan 40 mili larutan Na2S2O3. Untuk mencapai titik akhir, tentukan konsentrasi larutan iodium tersebut. Next slide. Nah, kemudian untuk menentukan konsentrasi larutan iodium, kita perlu terlebih dahulu kita perlu mengetahui reaksi antara natrium tiosulfat dan iodin, di mana reaksi yang terjadi adalah I2 ditambah 2Na2S2O3 akan menjadi atau menghasilkan 2 NaI ditambah Na2SO4O6. Dari persamaan reaksi tersebut, kita dapat melihat bahwa 1 mol I2 bereaksi dengan 2 mol Na2SO2O3. Kemudian langkah pertama itu kita menghitung mol Na2S2O3 yang digunakan. Konsentrasi larutan Na2S2O3 adalah 0,1 M dan volume yang digunakan adalah 40 mili. Kita perlu mengonversi volume dari ml dari mililiter ke liter, yaitu 40 mili ke 0,040 liter. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farasmani, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah mol natrium tiosulfat yang digunakan. Mol natrium tiosulfat, konsentrasi volumenya itu 0,1 mol per liter dikali 0,040 liter sama dengan 0,004 mol. Langkah kedua, hitung mol iodin yang bereaksi. Dari persamaan reaksi, 1 mol iodin bereaksi dengan 2 mol natrium tiosulfat. Maka mol iodin yang bereaksi adalah mol iodin sama dengan 0,004 mol natrium tiosulfat dibagi 2 sama dengan 0,002 mol. Langkah ketiga, hitung konsentrasi larutan iodin. Kita memiliki 25 mili larutan iodin yang dititrasi. Kita perlu mengonversi volume ini ke dalam liter. Jadi 25 ml sama dengan 0,025 liter. Sekarang kita dapat menghitung konsentrasi larutan iodin. Konsentrasi iodin sama dengan mol iodin per volume, di mana molnya itu 0,002 mol dibagi 0,025 liter, sama dengan 0,08 mol per liter. Hasil konsentrasi larutan iodin tersebut adalah 0,08 molar. Soal kedua akan dibawakan oleh Miswa, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini ada contoh soal berikutnya, yaitu dalam suatu analis terdapat 50 mili larutan tembaga, di mana sulfas direduksi oleh kalium iodida yang menghasilkan iodin, di mana selanjutnya dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat sebanyak 0,1. Nah, untuk mencapai titik akhir dibutuhkan 30 mili larutan Na2S2O3. Pertanyaannya, hitunglah massa tembaga dalam larutan CuSO4. Nah, di sini diketahui volume larutannya itu ada 50 mili. Volume larutan CuSO4-nya itu ada 50 mili. Konsentrasi larutan Na2S2O3 itu sebanyak 0,1 molaritas. Volume larutan yang digunakan itu volume larutan Na2S2O3 yang digunakan itu sebanyak 30 mili. Pertanyaannya, carilah massa tembaga dalam larutan CuSO4. Pertama, cara penyelesaiannya itu kita harus cari reaksi yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat pada reaksi pertama itu ada Cu sama iodida. Reaksi sebelum dan sesudah reaksi ini sudah setara, di mana Cu-nya itu ada 1, iodidanya itu ada 4. Nah, itu yang pertama itu ada 2, sebelah kiri itu ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Jadi di sini reaksinya itu sudah setara. Nah, yang kedua itu ada titrasi iodida dengan Na2S2O3.
Di sini juga kita bisa lihat reaksinya itu sudah setara karena yang sebelah kiri itu iodidanya itu ada 2. Nah, sebelah kanannya itu iodidanya itu ada 2 juga. Jadi sudah setara. Untuk Na-nya itu ada 4. Na-nya itu ada 4 sebelah kiri, sebelah kanan juga sudah 4. Jadi sudah setara. S-nya itu ada 4 juga. Nah, di sini 2 dikali 2 berarti 4. Jadi, nah yang sebelahnya itu juga ada 4, jadi sudah setara. Untuk O-nya itu ada 6. Sebelah kirinya itu 2 dikali 3 ada 6. Sebelah kanannya itu juga ada 6. Jadi, reaksi pada titrasi ini sudah setara. Nah, untuk mencari molaritas Na2S2O3 itu, rumusnya itu molaritas dikali volume. Nah, di mana molaritasnya itu ada 0,1, untuk volumenya itu ada 0,03 liter. Nah, hasilnya itu 0,03 mol. Berdasarkan persamaan reaksi titrasi, 1 mol iodida bereaksi dengan 2 mol natrium tiosulfat. Nah, untuk mol iodida itu, rumusnya itu 1/2 dikali mol natrium triosulfat, di mana 1 dikali molnya yang di atas tadi yang 0,03, 1 dikali 0,03 dibagi 2. Hasilnya itu 0,0015 mol. Dikembalikan. Baiklah, untuk materi terakhir, saya persilahkan kepada Sari Ilmilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut, berdasarkan persamaan reaksi reduksi, 1 mol Cu2+ menghasilkan 1 mol iodin. Mol Cu2+ sama dengan mol iodin sama dengan 0,0015 mol. Masa Cu sama dengan mol Cu dikali arah Cu. Masa Cu sama dengan 0,0015 mol dikali 63,5 gram per mol sama dengan 0,0925 gram. Jadi masa tembaga Cu dalam larutan CuSO4 adalah sekitar 0,09525 gram. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu iodometri adalah metode titrasi yang menggunakan ion iodida dan iodin untuk menentukan konsentrasi suatu zat, biasanya senyawa yang dapat teroksidasi. Proses ini melibatkan reaksi redoks di mana iodida dioksidasi menjadi iodin. Metode ini sering digunakan dalam analisis kualitas makanan, air, dan dalam industri farmasi. Keakuratan iodometri bergantung pada kondisi reaksi, konsentrasi reagen, dan teknik titrasi yang digunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.